Dari kota Bandung, saya akan melanjutkan perjalanan menuju kota Sukabumi dan rencananya akan bermalam di sana. Waktu itu gak banyak pilihan bus tujuan Sukabumi, cuma ada bus ini aja yang terparkir. Jadinya ya udah saya naik bus MGI atau Maya Gapura Intan. Untuk jadwal terakhir bus ini dari Bandung ke Sukabumi itu jam 8 malam dan jadwal paling awal jam setengah 4 pagi. Dengan jadwal antar keberangkatannya antara 20 sampai 30 menit sekali. Kira-kira seperti apa perjalanannya dan berapa jam waktu tempuhnya, tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, nih jam 11.42 hari Jumat 12 Juni 2026 kita check out dari penginapan. Oke teman-teman, karena ini hari Jumat jadi saya mau Jumatan dulu. Dan tadi saya udah bilang sama yang jaganya mau nitip tas di sini karena agak ribet kalau dibawa Jumatan tasnya. Ini dia penginapannya teman-teman, Simplicity. Kita menuju ke masjid. Jadi kayaknya saya mau pulang aja ke Depok teman-teman, karena tas saya berat banget ternyata. Mau evaluasi lagi. Masjidnya ada di sebelah sini. Tapi saya masih belum tahu juga nih balik nanti naik apa ke Jakarta. Apakah naik bus atau naik kereta? Nggak tahu juga, lihat aja nanti. Nah di sebelah sini ada warung makan nih, makan barokah. Nah untuk masjidnya ada di sebelah sini teman-teman, di belakang. Oh udah rame. Kita makan dulu teman-teman nih pakai ikan mujair sama pakai kangkung. Minumnya air putih aja. Oke teman-teman, nih jam 1:30 siang. Awalnya pengen pulang ke Depok, cuma kayaknya garing kalau langsung ke Depok, jadi ke Sukabumi dulu. Dan saya udah pesan penginapan juga di Sukabumi. Tadi barusan cari-cari penginapan, dapat penginapan di Sukabumi harganya 120. Untuk ke Sukabumi kita harus ke Terminal Lewi Panjang dulu, karena bisnya berangkat dari sana. Nah untuk ke Terminal Lewi Panjang itu kita bisa naik Metro Pasundan yang koridor 4. Karena di dekat penginapan gak ada haltenya, jadi kita harus naik dari sana, halte Pasar Baru. Jadi untuk menuju ke Sukabumi dari Bandung, selain bisa naik bus, itu juga bisa naik travel. Oh iya, haltenya ada di depan sono, di sebelah kiri. Agak di depan sana tuh. Nah ini kan Pasar Baru nih, di sebelah kiri kita Pasar Baru Trade Center. Haltenya tuh ada di, seingat saya sih di depan sana. Mana ya? Oh itu dia, sebelah kanan. Oh Damri. Jadi ada dua pilihan kalau kita mau ke Terminal Lewi Panjang.
Yang pertama bisa naik Metro Trans Jabar dan yang kedua bisa naik Damri. Kalau teman-teman gak punya kartu elektronik bisa naik Damri karena Damri melayani pembayaran pakai uang cash. Sedangkan Metro Trans Jabar harus non tunai, bisa itu pakai kartu elektronik atau bisa juga pakai kris. Kartu pelajar. Terima kasih. Makasih Kang. Oke teman-teman, nih jam 14.09 udah sampai di Terminal Lewi Panjang Bandung. Nah kabarnya sih bis-bis yang di Terminal Cicahem tuh dipindah ke sini semua. Nah ini bisnya nih ada koridor 1 tujuan Lewi Panjang ke mana tuh? Soreang ya? Iya Soreang. Jadi kecil sekarang dia. Ini Lewi Panjang koridor 1 juga tujuan Soreang. Nah ini ada bus MGI tujuan Cilengsi. Sebelahnya ada tujuan Depok lagi nih. Sama ada tujuan Bandung Lewiliang. Oke, kita cari bis tujuan Sukabumi. Gimana ya? Lewat sini aja. Nah, tuh ada Aerobus tuh. Tujuan Pekanbaru. Nah, ini ada Sinar Jaya udah pindah ke sini juga dia tujuan Wonosobo. Oh iya, nih ada Budiman juga nih tujuan Pangandaran udah pindah ke sini juga. Pangandaran. Sama ini kayak calon shelter baru deh sebelah kiri. Nah ini bis-bis yang parkir di sini ada ini tujuan Depok pakai SR2 sekarang. Gokil, baru tuh. Sama di sebelahnya ada tujuan Labuan tuh Arimbi, Labuan Banten. Oh ya di sebelah sini ada Sinar Jaya, sama di sebelahnya ada Sugeng Rahayu tuh. Untuk bis jurusan Sukabumi kayaknya ada di ujung sana deh. Ini ada Arimbi tujuan Kalideres Bandung. Di sebelahnya ada Armada Jaya Perkasa tujuan Merak. Terus ada Prima Jasa ke Jakarta, Cililitan. Sama ini ada ke Tanjung Priok. Cikarang Bandung. Sama ini Bandung Lewiliang. Wih, pakai Jetbus 3. Jarang-jarang ya MGI pakai Jetbus 3. Oke. Nah ini ada toilet. Kalau mau ke Ciwidey bisa tuh. Bandung Ciwidey L300 parkir di itu dia. Tujuan Ciwidey.
Ini bisa bagasi gak ya? Bisa. Oke. Makasih ya, Pak. Sep. Kosong ya? Oke. Yoi. Nah ini teman-teman untuk ongkosnya tujuan Sukabumi 55.000. Jadi dia kayak prima jasa ya sistemnya. Tarif kawasan. Seatnya 22. Ini ada smoking roomnya juga di belakang. Dia mirip banget prima jasa. Emang masih satu grup sih MGI sama prima jasa, Maesari Group. Ini total kursinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 40 kursi. Di belakang ada tuh 2, 3, 4, 5, 45 sama 47. 47 kursi. Interiornya bersih. Jarak antar sih. Buat tinggi badan 178 ini masih oke. Dan bisa di style juga ya ini. Ada pencetan reclining seatnya. Jadi bisa dimundurin ke belakang. Nah ini di atas ada kompartemennya. Untuk AC-nya lumayan dingin, nggak ada colokannya ya teman-teman, nggak ada colokan HP. Nah, ini untuk sasisnya pakai Hino RK8, belum suspensi udara. Jarak dari Bandung ke Sukabumi tidak terlalu jauh, cuma 96 km. Estimasi kalau di Google Maps itu 3 jam. Mungkin kalau naik bus bisa 4-5 jam tergantung kondisi jalan. Apalagi di perjalanan ini kita bakal lebih banyak lewatin jalan biasanya daripada jalan tolnya. Ini penumpangnya ramai banget dari tadi. Emang tujuan Sukabumi ini tuh bisa dibilang rute emasnya MGI. Penumpangnya ramai banget, kayak nggak ada habisnya. Di antara rute-rute yang lain, paling ramai tujuan Sukabumi ini lah. Satu lagi bisa berarti. Martabak 2, saus tiga. Jadi untuk naik bis ini tuh kita nggak harus naik dari dalam terminal, tapi juga bisa naik tapi juga bisa naik dari luar terminal atau naik dari pinggir jalan ya teman-teman. Dan itu ada bus Gunung Harta Switch Kombi tujuan ke Denpasar. Entah itu baru berangkat atau baru nyampe dia. Banyak. Enggak ikut. Oh iya teman-teman, jadi nomor bodi pada bus MGI ini bukan sekedar pembeda antara bus satu dengan bus yang lainnya ya, tapi juga memiliki arti. Seperti bis yang kita naikin ini dengan kode bodi CM1176. CM itu artinya adalah City Miles, yang mana itu adalah armada bus pariwisatanya MGI. Kemudian 11 artinya tahun sasis buatan 2011, dan 76 itu memiliki arti semacam nomor serinya. Yang terpenting sih sebelum naik bis kayak gini tuh jangan lupa di foto bisnya ya, karena supaya kalau ada apa-apa lebih enak menghubungi customer service-nya.
Karena pergerakan bus ini dari terminal menuju ke gerbang tol Pasir Koja itu cukup lambat karena cari-cari penumpang. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi buru-buru atau kejar waktu, saran saya sih naik bus ininya dari gerbang tol Pasir Koja aja. Maksudnya dari perempatan Pasir Koja. Supaya nanti begitu kalian naik bisnya itu langsung masuk tol. Dan tahu-tahu enggak. Nah, maksud saya kalau mau cepet nunggu atau naik dari sini teman-teman. Ini namanya simpang tol Pasir Koja, atau banyak orang juga nyebutnya ini adalah terminal bayangan Pasir Koja. Karena banyak sekali bus-bus yang ngetem di sini sebelum mereka memasuki tol. Dan juga misalnya teman-teman pengen naik bis ini yang keberangkatan terakhir ini kan jam 8 malam ya. Itu jangan ke terminal kalau udah jam 8 malam, tapi langsung aja nyegat di sini. Karena kalau ke terminal pasti bisnya udah berangkat. Jan. Arep iro. Tarikin ongkos nih, tarifnya 55.000. Ini kembaliannya 45.000. Tadi saya bayar pakai uang 100.000. Nggak dapet tiket sekarang ya. Terus ada lebih kereset. Dari jalan tol Padalenyi ini kita persiapan exit di gerbang tol Padalarang Timur. Jadi ngetolnya cuma 20 menit aja, karena setelah ini dari Padalarang sampai ke Sukabumi itu kita udah nggak lewat tol lagi. Ya semoga aja gak macet lah ya. Soalnya jalur yang kita lewatin ini tuh bisa dibilang jalur padat karena banyak pabrik-pabrik. Nah, ini kita lagi berhenti di pos MGI Padalarang. Letaknya itu dekat dengan Bundaran Puspa Iptek Padalarang. Pokoknya di dekatnya Pertamina Padalarang. Barusan saya dengar-dengar sih dari petugas kontrolnya itu total penumpang saat ini ada 27 dari 40 kursi yang tersedia.
Dari Bandung menuju Sukabumi belum ada kereta api yang langsung melayani kedua tempat tersebut. Walaupun jalurnya sudah ada, cuma ada di suatu titik di mana jalurnya itu ada tanjakan terjal, tepatnya di daerah Tagokapu, sehingga untuk lokomotif atau kereta penumpang masih belum bisa lewat sana. Tapi kalau teman-teman mau ngeteng naik kereta dari Bandung ke Sukabumi bisa banget, walaupun nanti ada acara transit naik angkotnya sih. Jadi dari Bandung kalian harus naik kereta lokal Bandung Raya ke stasiun Padalarang, itu ongkosnya 5.000. Kemudian dari stasiun Padalarang lanjut naik angkot, paling ongkosnya 10.000. Naik angkot ke Cipatat, angkot warna kuning. Nah dari Cipatat lanjut lagi naik kereta api lokal Siliwangi ke stasiun Sukabumi, ongkosnya 5.000. Jadi kalau di total cuma 20.000 aja tuh kalau kalian ngeteng naik kereta dari Bandung ke Sukabumi. Ya lebih murah sih, tapi lebih effort juga tentunya. Cara ini sebenarnya udah pernah saya terapin beberapa waktu lalu ya. Silakan ditonton aja videonya. Ini untuk view kedepannya nggak enak banget ya, karena ketutupan topi. Jadi topinya ini pas banget di garis mata. Kebejaannya ada doa apa tanya? Di sini tuh masih banyak ya truk buaya. Walaupun usianya sudah tak lagi muda, tapi masih kuat tuh dia ngangkut batu kapur bertonton. Gokil sih. Kenapa dijuluki truk buaya? Karena moncongnya mirip buaya, teman-teman. Nah, ini kita masih menghadapi kemacetan. Enggak tahu ya ini macetan apa, kayak karena ada pembangunan jalan deh. Dan kurang lebih seperti ini panjang macetnya. Gokil. Emang lewat jalur ini capek banget sih. Kalau kita naik motor capeknya tuh bakal banyak truk-truk besar. Kalau naik mobil mungkin capeknya macet kali ya, kayak gini nih. Ya banyak-banyak sabar dah kalau lewat sini mah. Wah, ini papasan sama MGI bodi langka nih, SR1 Laksana. Entah kenapa ya MGI jarang ada yang pakai bodi SR1 Laksana, makanya sekalinya lihat tuh kayak ganteng banget gitu, keren gitu ya. Kalau aja tadi di terminal ada yang bodi SR1, saya bakal naik yang itu tuh. Tapi tadi nggak ada teman-teman, jadi ya udah naik yang ini aja lah. Jadi yang bodi SR1 itu dia beroperasi di lintasan Bandung Sukabumi, Bandung Cilengsi, sama Bandung Lewiliang. Ini ada bis apa itu? Wow, Hiba Putra guys. Tujuan mana nih? Wonogiri ya? Mirip bis apa ya warnanya ya?
Nah, tuh di sebelah kanan ada sang penari jalur Puncak Bogor, yaitu Doa Ibu dari Jakarta ke Tasik via Puncak. Jadi kalau ditanya apakah udah ada tol Cipularang tapi masih ada bus yang non-tol, jawabannya ada banget, itu Doa Ibu. Jakarta Tasik via Puncak dan jadwalnya 24 jam non-stop. Jadi kalau teman-teman nunggu tengah malam, nah dia adalah pahlawan yang standby itu di Pasar Rebo atau enggak di Ciawi. Kalau enggak dia Karunia Bakti tuh standby tengah malam. Iya, Pak. Sukarame. Saguling. Halo. Iya tuh. Sedih aja. Di sebelah kanan itu ada masjid yang beberapa waktu lalu sempat saya singgahi saat ngonten naik angkot dari Bandung menuju ke Depok. Jadi buat kalian yang belum tahu, saya tuh pernah naik angkot dari Bandung ke Depok dengan cara estafet. Buat yang penasaran berapa lama waktu tempuhnya dan berapa ongkos yang saya keluarkan, silakan ditonton aja videonya ya. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Karung ya, PJE 2 karung. Lewat tuing. Dari sini ya. Didinya bisa wangan besi. Oh. Halo. Dia tadi di Cipayung, lewat Cipayung. Naik dia tadi lekuannya nah. Ya, bisa. Oh, ada 2 alamat. Cibodasku. Cibodas. Oh, jauh kan. Oh. Lele sudah.
Cirajang, pasar Cirajang. Saya kalau berangkat dari Sukabumi itu lah. Apa tadi apa yang warkop tadi? Iya. Mohon dinajmakannya. Kan mau ya itu di pasar Pak. Di pasar Pak. Mohon ada di pasar Pak. Oh, 225. Istilahnya. Jadi buat teman-teman yang mau melintas jalur ini, saran saya hindari jam-jam pergantian shift pabrik ya. Nah biasanya pabrik itu sehari ganti 3 shift. Yang pertama jam 7 atau jam 8 pagi, yang kedua jam-jam segini nih jam 4 atau jam 5 sore, dan yang ketiga nanti jam 12 malam. Dan ini dia pabriknya di sebelah kiri, namanya PT Aurora World Cianjur. Ini adalah pabrik yang memproduksi boneka sampai ke luar negeri. Gokil. Sekarang kita sudah berada di Terminal Rawabango Cianjur. Jadi buat teman-teman yang mau ke pusat kota Cianjur, saran saya turun di sini aja karena setelah ini bisnya akan mengarah ke Jalan Lingkar Selatan Cianjur. Jadi bis ini itu tidak melewati pusat kota Cianjur ya teman-teman. Dan di Cianjur ini ada 2 terminal, yaitu Terminal Rawabango ini dan juga Terminal Pasir Hayam. Dan nanti kita juga bakal melewati Terminal Pasir Hayam, atau orang-orang sih nyebutnya tuh Terminal Jebrod. Ya bener-bener ketemu sama. Nah yang di itu, bukan di itu, di Payun. Payun mana? Nah itu. Tampang Payun, ah. Jangan bisik kaci panas. Ada kaci panas. Gong, we. Ranca gong we ceneng. Orang lemah itu dia. Ada kaci panas. Jadi ada salah satu penumpang kita yang mana dia ini mau ke Cipanas. Cipanas itu udah jalur ke arah puncak Cisarua ya. Nah karena bis ini tidak melewati Cipanas, jadi nanti solusinya adalah penumpang tersebut turun di Rancagoong atau dekat Terminal Pasir Hayam. Nah dari situ nanti tinggal cari bis tuh tujuan ke Jakarta via puncak. Ada Doa Ibu, ada Marita, ada Karunia Bakti juga. Atau bisa tuh naik Elep atau L300 yang rutenya dari Cianjur ke Kota Bogor via puncak. Soalnya dari Bandung ini tuh nggak ada bus yang langsung ke Jakarta via puncak ya. Kalau mau kita naiknya dari Cilenyi. Kalau dari Cilenyi ada tuh bis Doa Ibu, bis Karunia Bakti yang ke Jakarta via puncak. Tapi kalau dari Terminal Lewi Panjang itu nggak ada ya. Ya menuju di Jalan Baru. Di lampu merah ini kita ambil kiri mengarah ke pintu depan Terminal Pasir Hayam Cianjur. Itu kalau lurus ke Terminal Pasir Hayam juga sih, tapi lewat pintu belakang. Sedangkan kalau arah kanan itu kembali ke arah pusat kota Cianjur. Jebro, Jebabar.
Enggak, Jebro. Dia bro. 1 tahun yang lalu pas ke Cianjur Selatan, tepatnya ke Sindang Barang, saya naik elopnya dari sini nih, dari depan terminal Pasir Hayam Cianjur. Jadi elopnya nggak ngetem di dalam terminal. Pokoknya saya naik dari seberang sana tuh, yang ada Alfamaret. Nah di situ banyak tuh elop-elop ke Cianjur Selatan. Oh, Rancagong. Nang udah sebelah Cipanas. Dari Cipanas ini sok mah Rancagong. Ini Rancagong. Anu jemputannya. Sok. Dia ngomong sampai sana terus. Sok, mangga, warung kondang, pasar. Para pasar. Apa untuk di nyamuk aku dulu. Mahal. Banyak Pak. Menurut saya untuk kursi bus MGI yang berbodi SR2 ini lebih nyaman ya kursinya dibandingkan dengan bus MGI yang berbodi Ecoline buatan dari karoseri Rahayu Sentosa. Kalau yang berbodi Ecoline itu kursinya jujur aja sih rada keras dan kayak berasa rata banget. R2PP berdua juga harus. Baik, aku mau apa tuh udah mau kembali deh. Tapi kata ngepul. Ciao, payo. Kali ya. Di depan sama. Ya. Oke teman-teman, ini jam 7:30 malam sampai juga di Hermina. Jadi kalau mau ke pusat kota Sukabumi bisa turun di sini nih. Cuma kayak saya turun di terminal aja deh. Iya ngurang tah. Turun sini aja. Bang, turun sini aja. Makasih ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini setelah 5 jam perjalanan dari Bandung, akhirnya sampai juga di Sukabumi. Jadi saya turun di sini nih, di depan Alfamaret Sukaraja. Karena kalau mau ke pusat kota lebih dekat lewat sini, bisa naik angkot. Kalau turun di terminal agak jauh dan nggak tahu ada angkotnya apa enggak kalau di sana. Nah, kita lihat dulu ke sini. Ternyata lama juga ya, 5 jam.
Keren cuma 3 jam atau 4 jam gitu. Gokil. Oke teman-teman, ini saya mau nginep di kota Sukabumi. Abis ini nggak tahu naik apa, kayak naik angkot deh, angkot pink itu tuh ke pusat kota. Mau ke toilet dulu deh. Ini persis di nomor 24 jam. Jajan-jajan dulu. Ada tech deck. Keren nih. Udah lama nggak ngeliat tech deck. 70.000 bos. 70.000, gokil. Keren. Nah ini saya beli kopi sama beli susu. Dua, total 40.500 teman-teman. Oke teman-teman, nih jam 20.22, barusan habis makan bubur di sini. Harganya 12.000. Tadi saya nanya sama abangnya tarif angkot berapa, nggak tahu deh. Ya udahlah, kita lanjut naik angkot ke pusat kota. Ya udah, naik deh. Bang, kiri bang. Oke. Oke, makasih. Ya, berapa nih? 14.000, berarti 6.000. Nah, tuh sono arah pusat kotanya. Nah, penginapan kita arah sini, teman-teman. Tadi sana tuh ke arah stasiun. Nah, ini kiri ke arah Cianjur, kanan ke arah itu stasiun Sukabumi di kanan. Ke arah Bogor. Namanya penginapan Haji Lilis. Ini penginapannya di sebelah mana? Apa masuk ke dalam kali ya? Oh ya, nih kayaknya nih. Ada tulisan. Oh benar. Ini penginapannya. Waduh, dikunci lagi. Ini sih, Mas. Ya. Kalau mau check-in di mana ya? Boleh. Oke. Nah, oke teman-teman, ini dia penginapannya. Namanya penginapan Haji Lilis. Ini harganya Rp120.000. Saya pesan di aplikasi Agoda. Awalnya sempet nggak yakin sih, tapi pas ngeliat ternyata oke loh. Dengan harga Rp120.000 dapat penginapan seperti ini, oke sih. Dapat bangku, ada meja, dapat handuk sama air minum, dapat sabun juga. Handuknya lumayan besar, sama dapat AC, mereknya ini Canggong. Ada colokannya, terus gak boleh ngerokok, ada gantungan, kasurnya lebar muat buat 2 orang, panjangnya 2 meter, lebarnya mungkin 1,5 lah, dan kasurnya lumayan empuk.
dapat selimut juga, dapat TV yang lumayan besar, terus dapat jendela juga nih. Nah nih yang saya suka nih, jendela. Dan ini posisinya di lantai 3. Dan ini tuh penginapan paling murah yang saya lihat di aplikasi ya, entah itu Traveloka, Agoda atau Red Doors. Penginapan ini nggak ada di Traveloka dan nggak ada di Red Doors juga, adanya di Agoda. Dan dapat kamar mandi dalam lagi. Lumayan luas kamar mandinya, ada jendelanya lagi dan dapat air panas. Terus dapat lemari juga di sini, lumayan besar, lemari penyimpanan. Sama ini dapat TV. TV-nya tuh smart TV loh, mantep. Kita nyalain ya. Jadi bisa nonton YouTube juga dan sudah ada wifi-nya. Nah tuh, kita bisa nonton YouTube teman-teman. Nah, klik aja YouTube. Nah, nanti login pakai akun penginapannya. Jadi kita nggak usah login akun lagi. Nah, itu udah otomatis login. Gitu. Wah, mantep nih. Gokil. 120.000 dapat smart TV AC lagi.